Akhirnya Rizky Bilar buka-bukaan aksi lempar bola ke Lesti Kejora. Halo guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi sama saya Nana Live Story. Aku harap kabar semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Seperti biasa, hari ini saya akan membacakan sebuah berita terbaru mengenai tentang Leslar, Lesti, dan Rizky Bilar. Hari ini berita pertama langsung aja kita bahas mengenai tentang Rizky Bilar buka-bukaan aksi lempar bola ke Lesti Kejora. Langsung aja kita telusuri berita selengkapnya. Surabaya. Rizky Bilar mulai buka-bukaan cerita versi dirinya soal tudingan KDRT pada Lesti Kejora. Rizky Bilar mengaku hal ini dilakukan untuk menggertak Lesti. Ia menegaskan dirinya tak berniat menyakiti ibu dari anaknya. Sebelumnya dalam kasus tersebut, salah satu yang menghebohkan adalah adanya CCTV yang memperlihatkan Rizky Bilar terpleset saat akan melempar bola biliar ke Lesti Kejora. Rizky Bilar akhirnya mengakui kejadian itu benar adanya. Namun tuduhan dirinya disebut sengaja melempar bola biliar ke Lesti salah. Untuk terkait insiden tersebut memang ada, tapi tidak benar karena tidak benar pelemparannya, tegas Rizky Bilar dalam podcast Denny Sumargo dilihat Detik Hot Jumat 10 Maret 2023. Rizky Bilar menegaskan dirinya saat itu hanya ingin menggertak Lesti Kejora. Tidak ada niat sedikit pun Bilar mau melemparkan bola tersebut ke istrinya. Saat itu gue memang emosi, lalu gue melakukan gertakan untuk melempar tapi gue kepleset, ungkapnya. Kendati demikian, Rizky Bilar mengaku apa yang dia lakukan tak bisa dibenarkan. Emosi yang tidak terkontrol bisa berakibat fatal. Gue saat itu bukan hanya sih, ini sesuatu yang tidak bisa dibenarkan ya. Bagaimanapun gue sebagai pria, sebagai imam, harus memberikan contoh yang baik dan harus bisa mengontrol emosi gue, jelas Rizky Bilar. Rizky Bilar mengatakan ada alasan dirinya bertindak seperti itu, namun sebagai suami Rizky Bilar sadar betul kesalahan yang dia lakukan kepada Lesti Kejora. Saat itu memang ada sebuah sebab musabab lah kenapa gue melakukan tindakan seperti itu. Tapi sekali lagi itu bukan suatu tindakan yang dibenarkan, tuturnya. Gue yakin demi Allah, demi Tuhan, gue nggak ada niat mencelakai istri gue. Tidak ada sedikit pun niat untuk mencelakai istri gue saat itu. Gue tidak ada niat untuk menyakiti ibu dari anak gue. Hanya waktu itu gue ingin melakukan segertakan, tegasnya. Berikut ini adalah video tanggapan keluarga soal Rizky Bilar dicekal KPI. Kalau menurut saya sih miris banget lah kan, masalah itu kan belum terbukti kan gitu, tapi mereka udah cepat ngambil keputusan. Menurut saya itu salah. Seharusnya TV itu ngasih memberikan contoh yang baik gitu, bukan malah menggiring dan memponis orang yang sebelum belum bersalah. Ya saya mohon, saya harap untuk para netizen ya doakan yang terbaik lah gitu buat mereka gitu aja. Oke, itu tadi ya mengenai tentang Rizky Bilar melakukan aksi lempar bola ke Lesti Kejora. Ternyata tidak seperti itu ya kejadiannya ya gitu. Dia cuma menggertak saja ya. Oke, itu tadi berita pertama sudah kita bacakan. Sekarang kita langsung menuju ke berita berikutnya, yaitu berita kedua.
Sehari bisa hasilkan 200 juta rupiah, Rizky Bilar sempat lupa diri. Jakarta, Insight Live. Rizky Bilar mengaku menerima banyak tamparan dari segala permasalahan rumah tangganya dengan Lesti Kejora. Salah satunya, Bilar menyadari bahwa dirinya sempat lupa diri saat berada di puncak karir. Rizky Bilar memang kerap warawiri menghiasi layar kaca usai menikah dengan Lesti Kejora. Bahkan dalam satu hari, Bilar pernah mengisi 4 program televisi sehingga penghasilannya saat itu bisa mencapai 200 juta per hari. Pertama, gua pernah lupa diri. Gua pernah berada di benar-benar top performan lah. Gua pernah di posisi Tuhan itu mengabulkan bukan hanya doa gua, bahkan apa yang gua ucapkan, kata Rizky Bilar mengutip YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Gua pernah satu hari 4 program. Gua kerja dari jam 9 pagi, syuting jam 2 waktu Indonesia Barat variety show, dan jam 7 malam waktu Indonesia Barat nge-host jam 1 pagi waktu Indonesia Barat acara komedi. Gua sadari saat itu sehari bisa menghasilkan 200 juta rupiah, tapi gua lupa diri, bebernya. Bentuk lupa diri yang dimaksud Rizky Bilar adalah merasa segala urusan dan pekerjaannya akan mudah karena dirinya seorang artis besar. Rizky Bilar juga mengungkapkan dirinya sempat lupa menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu membayar zakat sebesar 2,5% dari pendapatannya. Saat itu, mungkin kalau pembelaan diri gua habis nikah, jadi pas syuting gua semena-mena mulai dari masalah waktu. Wah, gua posisi star nih, jadi apa-apa gampang, ujarnya. Gua sampai lupa kewajiban gua. Dulu gua selalu menyisihkan 2,5% dari apa yang gua dapat, zakat penghasilan. Begitu selesai produksi, gua lupa disentil gua sama Tuhan, pungkasnya. Oke, itu tadi berita yang kedua ya. Mengenai tentang sehari bisa hasilkan 200 juta rupiah, tapi Rizky Bilar sempat lupa diri karena membayar zakat ya. Oke, kita langsung aja ke berita yang ketiga. Berita 3 hari ini adalah Rizky Bilar, dulu gue nganggep pernikahan itu simple, ternyata rumit. Jakarta, Kompas.com. Belum genap 2 tahun membangun rumah tangga dengan penyanyi dangdut Lesti Kejora, aktor Rizky Bilar sudah sebut kehidupan pernikahan ternyata tak sederhana yang dibayangkan selama ini. Menikah di usia 26 tahun di saat sudah memiliki materi berlimpah, Rizky Bilar berpikir menikah berarti mencukupi semua kebutuhan istri secara materi. Dulu dalam benak gue, ketika gue menikah, gue cukup menafkahi, ngasih istri gue ngerasa ngebahagiain istri gue berdasar hal itu, kata Rizky Bilar dikutip dari YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Dulu gue nganggep pernikahan itu simple ya, ternyata pernikahan tidak sesimpel itu, ternyata memang serumit itu, lanjutnya. Dulu Bilar hanya menghabiskan waktu sekitar 5 menit untuk bermain dengan anak, selebihnya dihabiskan untuk bekerja. Padahal kebahagiaan dalam rumah tangganya termasuk Lesti sebenarnya cukup sederhana. Gue sadar bahwa ternyata Lesti tolak ukur kebahagiaannya bukan dari gue selalu ngasih hadiah, kata Bilar. Love language-nya bukan pemberian tapi perhatian, sentuhan kasih sayang. Bahkan hidup sederhana pun dia bahagia, yang penting gue ada di sisinya, sambung Bilar. Bilar baru menyadari semuanya setelah menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Setelah kasus ini, persepsi gue salah. Gue dulu terlalu ambisi, terlalu workaholic, ujar Bilar. Oke, itu tadi berita ketiga ya. Berita ketiga mengenai tentang Rizky Bilar menganggap bahwa pernikahan itu simple, ternyata tidak sesimpel itu ya guys ya. Oke, kemudian kita langsung aja ke berita yang keempat atau berita terakhir hari ini adalah berita yang keempat adalah kita langsung aja buka ya berita keempat. Video perdana Rizky Bilar bahas soal KDRT Lesti, rugi miliaran rupiah, banyak brand review. Sripoku.com, sejak terseret kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT
dengan Lesti Kejora, Rizky Bilar mengalami kerugian besar dalam karir dan bisnisnya. Kini karir Rizky Bilar di dunia hiburan televisi pun terpaksa harus padam. Oke. Oke, berita selanjutnya. Blak-blakan disinggung KDRT Rizky Bilar malah bahas kerugian capai miliaran. Ayojakarta.com, Rizky Bilar pertama kali tampil di acara podcast milik Denny Sumargo setelah kasus KDRT yang menimpanya beberapa waktu lalu. Pemilik nama lengkap Muhammad Rizky Bilar tersebut duduk sebagai bintang tamu pada program Curhat Bang Denny Sumargo. Dalam YouTube video tersebut yang ditayangkan Kamis 9 Maret 2023. Suami dari penyanyi dangdut Lesti Kejora tersebut menceritakan secara gamblang tentang isu kasus KDRT yang menimpanya beberapa waktu lalu. Tuduhan dari netizen kepadanya pun tak bisa dihindari. Akhirnya di kesempatan ini dirinya bisa mengklarifikasi semua tuduhan miring atas dirinya. Banyak sekali kerugian akibat isu tersebut, baik materi maupun aspek lain. Terlebih Rizky Bilar berada di posisi yang selalu disalahkan oleh masyarakat umum. Di podcast kali ini, Rizky Bilar mengaku untuk kerugian materi jumlah nominalnya tak main-main, besarnya bahkan mencapai miliaran rupiah. Kerugian antara lain adalah putusnya kerjasama dengan satu brand, putusan kontrak kerja dijauhi teman, bahkan dikhianati oleh karyawan. Banyak brand-brand yang menagih refund, banyak juga yang hampir deal tapi batal, ungkap Bilar saat sapaan akrabnya. Bilar mengaku semua refund dari produk yang bekerja sama dengannya dikembalikan semua. Jadi refund ya you balikin, tanya Densu. Gue balikin, totalnya miliaran pasti, jelas Bilar. Bilar mengaku langsung mengembalikan bukan karena tidak memperjuangkan haknya, akan tetapi Bilar berpikir ke depan untuk tidak menimbulkan pertikaian lebih lanjut. Kalau fake hingga akhirnya menimbulkan pertikaian gue terhadap brand tersebut, buat apa? Gue kan pengen semuanya berjalan baik, ucap pria kelahiran 12 Juli 1992 tersebut. Prinsip yang dia pegang seperti sebuah ketapel di mana rugi sedikit terlebih dahulu tidak masalah, tapi nanti bisa mendapatkan keuntungan yang lebih kencang. Bila percaya ketika namanya pulih lagi, para brand yang dulu bekerja sama tidak akan menutup diri padanya. Imbas kasus ini juga mengakibatkan dirinya dijauhi teman, bahkan kehilangan fans yang dahulu pernah menjunjungnya. Bilar mengibaratkan dirinya dahulu seperti gula, banyak yang mengerumuni, tapi setelah kasus ini mencuat bahkan teman dekatnya pun menghindar. Namun saat ini hubungan rumah tangga pasangan artis ini sudah harmonis kembali. Setelah laporan Lesti Kejora terhadapnya dicabut, kini mereka bertekad untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih baik lagi. Oke, berita hari ini belak-belakan disinggung KDRT Rizky Bilar malah bahas kerugian capai miliaran, mengakhiri pembacaan berita saya hari ini. Oke, semoga dengan berita ini bisa bermanfaat dan menjadikan sebuah informasi untuk kalian semuanya. Dan ini aja untuk berita hari ini. Sampai ketemu lagi berita-berita berikutnya. Bye-bye.